dengan cara 4 ini. Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang dieliminasi. Dieliminasi itu artinya dihilangkan secara keseluruhan aktivitasnya. Atau yang kedua, pemilihan aktivitas, dipilih aktivitas mana yang lebih diutamakan dan mana yang tidak misalnya. Kemudian pengurangan, kalau tadi eliminasi dihapuskan semuanya, kalau pengurangan mungkin hanya dikurangi beberapa aktivitas saja. Yang keempat, penyatuan aktivitas. Mungkin aktivitas A dan aktivitas B akan lebih menguntungkan atau lebih efektif kalau disatukan daripada dia sendiri-sendiri. Misalnya seperti itu. Oke. Yang ketiga kemudian adalah pengukuran kinerja aktivitas. Setelah kita tahu bagaimana cara setelah kita menganalisis aktivitasnya, kemudian kita cari tahu bagaimana mengurangi cost melalui aktivitas-aktivitas itu, sekarang kita mengukur kinerjanya. Sebentar, extension. Oke. Pengukuran kinerja ini ada yang bersifat finansial dan non-finansial. Yang diukur apanya? Efisiensinya, kualitasnya, dan waktunya. Efisiensi ini berhubungan dengan output dan input. Yang dikatakan efisien itu semakin sedikit input tapi outputnya lebih besar, semakin besar, itu disebut efisien. Kasarannya seperti itu. Kalau kualitas berhubungan dengan ketepatan. Kalau di buku berhubungan dengan ketepatan suatu aktivitas. Jadi kualitas itu benar atau tidaknya, semacam itu. Sedangkan waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke. Kemudian untuk ukuran finansial itu kita melakukan pelaporan cost dari aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, pelaporan tren cost aktivitas. Yang ketiga, bisa dilakukan standardization. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, perhitungan cost siklus hidup. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing dari cara mengukur ukuran finansial. Yang pertama, kita mengukur ukuran finansial dengan melakukan pelaporan cost dari aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Teman-teman silakan dibuka halaman 8.31. Di situ ada rumus bahwa cost bernilai tambah itu terjadi dengan perhitungan jika kuantitas standar dari setiap aktivitas dikalikan dengan harga standarnya. Sedangkan cost tidak bernilai tambah itu jika kuantitas aktual dari tiap aktivitas dikurangi standarnya baru dikalikan dengan harganya. Aktivitas tidak bernilai tambah itu apa sih? Gitu. Contohnya adalah misalnya scheduling, penjadwalan, perpindahan, waktu tunggu, inspeksi atau penyimpanan. Mereka semua itu kan adalah aktivitas, tapi tidak bernilai tambah. Kalau dia misalnya memindahkan barang dari gudang 1 ke gudang 2, dia kan hanya melakukan aktivitas saja, tidak menambah nilai dari barang tersebut, tidak menambah keuntungan bagi perusahaan. Lah, wong cuma dipindah doang, kayak gitu kan. Nah, ini yang disebut aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kalau bernilai tambah ya macam-macam, misalnya memproduksi apapun itu kan bernilai tambah, mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi itu kan bernilai tambah, semacam itu. Nah,
Contohnya ada di tabel di halaman 8.31. Di situ diketahui SQ-nya berapa, AQ-nya berapa, SP-nya berapa. Oke. Untuk kos aktivitas bernilai tambah berarti SQ kali SP. Untuk yang perhitungannya, yang pertama kos aktivitas bernilai tambah sama dengan SQ dikali SP. Dari keempat aktivitas tersebut total cost-nya adalah 280.800.000. Sedangkan kedua yaitu kos aktivitas tidak bernilai tambah itu aktual dikurangi standar dikalikan harganya, harga standarnya. Semua total dari 4 aktivitas tersebut yaitu 1.252.200.000. Maka kos aktual tiap aktivitas adalah penjumlahan antara perhitungan yang pertama yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah. Totalnya adalah 1.533 juta. Oke. Jadi kita mikirnya seperti ini aja. Kalau kos tidak bernilai tambah itu pasti ada selisih. Saya melakukan sesuatu yang lebih, tetapi sebenarnya dia tidak berarti. Saya melakukan aktualnya. Saya sudah melakukan aktualnya 10.000, padahal standarnya hanya 7.000 misalnya gitu. Maka itu harus dikurangi yang aktual dikurangi yang standar. Aktual dikurangi standar ini berarti ada rumus mengenai kos yang tidak bernilai tambah. Oke. Cara ingat-ingatnya gitu. Saya melakukan yang lebih padahal standarnya tidak seperti itu, standarnya lebih rendah. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah sia-sia. Sia-sia itu tidak bernilai tambah. Oke. Rumusnya seperti ini. AQ di sini yang aktual dikurangi yang standar dikalikan harga standar. Oke. Sekarang ada yang kedua yaitu pelaporan tren cost aktivitas, yaitu menunjukkan pengurangan cost atau cost reduction yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah menghitung yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Untuk yang kedua, tren ini berarti lebih dari satu kali. Trennya seperti apa? Tahun ini, jadi kalau di buku, kalau di modul ada tahun 2007, ada tahun 2008. Kita bandingkan mengenai total cost-nya. Dia cenderung turun apa cenderung naik, seperti itu. Kalau tren berarti kita lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 kali perhitungan cost. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan standar Kaizen berkaitan dengan penurunan cost berbagai produk dan proses yang telah ada. Lakukan dengan cara yang pertama siklus Kaizen perbaikan berkelanjutan, yang kedua siklus pemeliharaan atau maintenance. Oke. Di dalam standar Kaizen ini ya, selamat bergabung Mbak Helen. Ya, selamat bergabung. Oke. Di dalam standar Kaizen ini ada juga yang disebut siklus Kaizen